Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Nah, sore hari ini kita kembali di podcast UIB yang temanya hari ini menarik sekali dan mudah-mudahan ini temanya menginspirasi kita ya untuk bisa ternyata membuka wawasan kita lebih baik lagi gitu ya, terutama bagi mahasiswa nih ya. Nah, tema kita hari ini adalah mahasiswa berunjuk rasa, anarki atau inspirasi. Nah, kita udah ketemu nih narasumber yang pas buat tema kita hari ini, yaitu kita udah kedatangan Bapak dari AKBP Ferdinand Ritonga STMM dari Kasubdit Sosbud Telkom Polda Kepri. Masya Allah, saya sendiri berbelit-belit, mohon maaf ya Pak ya. Tapi selamat datang Bapak, sehat Pak? Terima kasih, sehat Bu. Alhamdulillah. Ya, terima ini beliau sudah jauh-jauh datang ya untuk hadir di podcast UIB untuk memberikan kita pemahaman lebih baik lagi terkait apa sih peranan mahasiswa sebenarnya, apa sih unjuk rasa itu ya. Nah, nanti kita akan banyak-banyak ngobrol ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Nah, tapi pertama-tama boleh cerita sedikit nih Pak, kesibukannya sekarang apa nih Pak kira-kira? Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri, mungkin tadi dari Ibu host belum jelas mungkin. Nama saya Ferdinand Ritonga, pangkat AKBP. Ya, kesibukan saya, keseharian saya sebagai Kasubdit 3 bidang Sosbud. Dan ini keterkaitannya juga ke bidang kemahasiswaan dan juga keterkaitannya juga dengan unjuk rasa ya. Jadi kesibukan saya sementara ini ya, saya sedang memantau tentang kegiatan dari masyarakat, baik itu di bidang ormas, kemahasiswaan, OKP maupun yang lain-lain. Tapi selain itu juga saya juga mengawasi tentang di bidang pariwisata, olahraga, ya, pendidikan, nah itu semua. Demikian Bu. Gitu. Tapi mungkin itu kan tadi kesibukannya Pak. Siap. Sekarang luar biasa ya Pak, Ya, kesibukannya Masya Allah. Ya. Perjalanan karir Bapak nih Pak sampai ngurusin yang segudang itu tadi itu gimana Pak ceritanya Pak? Oke, iya, terima kasih Bu. Ini perlu juga adik-adik mahasiswa juga ketahui bahwa saya mempunyai latar belakang dulunya adalah mahasiswa juga, sama seperti adik-adik. Saya kuliah di Teknik Sipil dulu di Universitas Sriwijaya, kemudian saya mendaftar di kepolisian tahun 97, kemudian saya dinas di Jakarta tahun 98, dan pun saya mengalami yang namanya kerusuhan Mei pada saat itu, ya. Dan di situ juga saya sudah di dinas di bagian intelijen gitu, ya kan. Ini yang kita bingung itu dari teknik sipil kok larinya ke intelijen. Tapi tidak apa-apa, saya dalami. Kemudian saya dipindahkan ke sini dari tahun 2020 kemarin saya di bagian intelijen, di bagian Subdit 3, khusus mengurusi masalah unjuk rasa dan kemahasiswaan. Gitu Bu. Jadi meskipun backgroundnya sipil, tapi Siap. kan tidak menutup kemungkinan kita bisa mempelajari yang lain ya Pak? Iya. Oke, Iya, Bu. mantap sekali Pak. Nah, Terima kasih. ini pasti dengan pengalaman Bapak sampai di titik Bapak ngurusin sekarang ke mengawasi aktivitas mahasiswa, masyarakat Ya. gitu ya Pak, terutama terkait demonstrasi. Nah, kita pengen tahu nih, sebenarnya mungkin banyak orang termasuk saya sendiri, kadang-kadang suka, sebenarnya apa sih demonstrasi itu, unjuk rasa tuh apa ya maksudnya, artinya apa gitu, dan fungsinya apa sebenarnya Pak? Jadi mungkin teman-teman mahasiswa perlu tahu nih Pak. Iya, jadi gini adik-adik mahasiswa ya, kalau sekarang kita udah menggeser daripada kata-kata namanya demonstrasi, karena apa? Demonstrasi ini kan identik dengan kekerasan, anarkisme ya kan, jadi cobalah ke depan kita rubah yang namanya demonstrasi ini menjadi unjuk rasa gitu loh ya. Jadi definisi daripada unjuk rasa ini adalah hak kita menyampaikan pendapat, baik dari perorangan maupun dari kelompok. Ya, jadi bentuk aspirasi penyampaian kepada masyarakat ini itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dan ini adalah hak daripada kita sebagai warga negara Indonesia yang dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 itu, Bu. Oh, iya. Dan ini juga dituangkan juga di pasal 9 dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia universal, gitu loh Bu. Jadi memang kita punya hak untuk menyuarakan pendapat aspirasi kita di muka umum, gitu Bu. Jadi sekarang itu penggunaannya lebih kepada
unjuk rasa ya Pak ya, Iya, lebih betul. tepat ya Lebih Pak ya. tepat lagi kepada unjuk rasa. Unjuk rasa. Iya, Kalau demonstrasi itu udah penggunaan lama yang penggunaan lama yang mungkin harusnya, apakah mungkin kalau saya salah dibenerin Pak. Iya. Demonstrasi itu lebih ke konotasinya banyak yang negatifnya Betul, gitu ya betul. Pak ya. Ya, Oke. Ibu, ya. Nah, saya juga baru tahu tuh ternyata demonstrasi itu sama unjuk rasa bedanya di situ. Iya. Emang kalau diresapi dari katanya aja beda sih Pak. Beda, betul. Unjuk rasa tuh beda. merasa kita punya ruang untuk mengungkapkan pendapat. Betul. Ya kan merasa ada dihargainya. Iya. Tapi dengan jalur yang tepat mungkin ya Pak Iya, ya. betul. Nah, tadi kan kita udah tahu maknanya demonstrasi, apa maksudnya demonstrasi, unjuk rasa bedanya di mana, dan sekarang kita juga jadi tahu ada dasar-dasarnya yang UU nomor 9 tadi dan yang lain-lain. Nah, balik lagi ke apa namanya unjuk rasa itu tadi, yang paling sering menjadi peserta di dalamnya kan adalah mahasiswa Pak, Betul. kalau kita lihat. Betul. Nah, ini menurut Bapak nih ya selaku yang membidangi ini gitu, apakah unjuk rasa itu merupakan peranan mahasiswa dalam bernegara sebenarnya Pak? Betul. Gitu. Terima kasih Bu ya. Jadi kepada adik-adik mahasiswa yang notabene kita masih belajar ya kan untuk menimba ilmu setinggi-tingginya ya kan. Kalau di dalam bernegara ini ya kan memang harus ada perimbangan. Perimbangan tersebut ya seperti mengkritisi ataupun seperti menyampaikan aspirasi dan saran pendapat usul yang terbaik kepada pemerintahan negara kita. Saya rasa sih kalau yang namanya mahasiswa menyampaikan kritik saran kepada pemerintah, selama itu di dalam koridornya, kemudian sudah dikaji oleh mahasiswa sendiri, apakah ini baik atau tidak, disuarakan kepada pemerintah, itu sah-sah saja. Dan saya pun mendukung daripada aspirasi yang dilakukan oleh mahasiswa kepada negara, khususnya kami ya sebagai alat negara ini yang menjalani roda pemerintahan ini, supaya kami ini ada sistem pengawasan dari masyarakat umum, utamanya dari mahasiswa. Gitu loh Bu. Berarti peranannya tuh sebenarnya masuk ya dalam peranan bernegara ya Pak ya. Betul. Artinya sebenarnya dengan mereka menyuarakan aspirasi itu sebenarnya membantu pemerintah, membantu aparat negara untuk apa yang terjadi di lapangan, itu kira-kira ya Tapi Pak ya. perlu juga digarisbawahi kepada adik-adik mahasiswa juga, apa yang mau disuarakan lebih baik kita kaji ulang dulu, ya kan, didiskusikan dulu, kemudian dihipotesa, ya kan, bagaimana ini kok bisa terjadi. Nah itulah kalau memang ini negara dalam keadaan istilahnya mau miring kiri atau miring kanan, boleh saudara-saudara ya kan adik-adik mahasiswa ini untuk meluruskan tersebut gitu loh. Iya, kami pun mendukung hal tersebut. Iya. Berarti ada tahapan untuk sampai kepada unjuk rasa yang mengumpulkan massa itu ya Pak. Dianalisa dulu baik-baik, dipelajari baik-baik dulu gitu ya. Betul. Referensinya jangan cuma satu ya Pak. Ya. Terus diolah dulu baik-baik gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba ayo ini masalahnya bro gitu ya langsung ngumpulin massa. Memang trennya sekarang begitu. Jadi mahasiswa ini dapat informasi dari Jakarta ya kan. Ini kan di Jakarta ini kan ada kelompok BEM nih yang besar ini ya kan yang dua ini. Ini saling punya kepentingan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau mereka menyuarakan melalui media sosial ataupun langsung menyurati kepada BEM-BEM atau himpunan mahasiswa yang sini, mereka langsung tergerak hatinya, ayo kita demo. Padahal belum dikaji ulang, ya kan sejauh mana demo ini ataupun unjuk rasa ini, ya kan berpengaruh kepada pemerintahan kita ataupun berpengaruh kepada nanti ke masyarakat umum gitu loh. Ini akan mengganggu ketertiban di masyarakat umum gitu loh. Artinya kalau dilihat ya kalau pesan itu dari pusat nih dari Jakarta misalnya sampailah ke daerah-daerah himpunan mahasiswa yang di daerah-daerah ini sampai di daerah pun sampai di kelompok-kelompok mahasiswa yang di sini pun sebaiknya mahasiswa tuh dalamin lagi ya Pak ya. Iya, betul. Jangan suratnya aja diterima ada ini gerakan ini langsung gitu ya. Nah berarti kalau bisa dibilang kalau gitu peranan mahasiswa dalam bernegara gitu Pak. Sebaiknya apa? Kalau tadi kan unjuk rasa sebenarnya masih bagian dari peranan mahasiswa, tapi sebenarnya menurut Bapak nih, peranan mahasiswa dalam bernegara tuh lebih baiknya atau lebih tepatnya dalam hal apa, Pak? Ya kalau saya sih yang saya pernah jalani sebagai mahasiswa, ya peran saya kepada negara ini ya saya memberikan yang terbaik kepada negara, yaitu belajar yang baik gitu loh. Ya kan kita raih prestasi,
gitu loh. Kita raih prestasi, ya kan? Nah, prestasi ini kan banyak nih bidang-bidangnya, Betul, ya kan? betul. Kalau bisa kita raih prestasi di luar daripada bidang kita, wah itu lebih baik lagi, luar biasa kalau menurut saya, ya kan gitu. Kita ikuti event-event internasional, ikuti event Mengasah nasional, diri ya, Pak, ya. iya. Baik di bidang kesenian seperti saya dulu kan saya ikut juga bidang kesenian Oh, sampai iya? Peksiminas ikut Wah, Bapak ikut Peksiminas. Ah, iya, jadi ada suatu nilai-nilai plus dari kemahasiswaan ini. Jadi jangan hanya menyuarakan kritisi kepada saja. pemerintah, tidak. Saya juga unjuk gigi juga keluar bahwa saya bisa gitu ya kan, betul, melalui bidang olahraga, kesenian ya kan. Kemudian lagi event-event apa namanya untuk ilmiah, karya-karya ilmiah. Nah, itu saya lebih setuju ke situ daripada mahasiswa ini untuk menyuarakan kepada negara gitu loh. Jadi lebih baiknya kalau mau berperan dalam bernegara, mulai dari dirinya nih ya, Pak. Betul. Oke, Bapak ikut Peksiminas, Pak, luar biasa. Betul, Bidang apa, Pak, saya kemarin? di tahun 93 ikut Peksiminas di bidang kesenian. Saya ikut vokal grup dulu di Bali waktu itu. Vokal grup ya. Nah, Bapaknya aja. Utusan dari Sumatera Selatan waktu itu. Nah, itu kan berarti kita tuh sebenarnya Iya. kalau mau, saya pernah dengar kalau kita mau menuntut sesuatu, tanyakan dulu ke diri kita apa yang sudah kita berikan. Betul. Nah, berarti artinya adik-adik mahasiswa, tanyakan dulu nih, saya sudah berprestasi seperti apa untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, untuk masyarakat di sekitar saya, bahkan untuk negara. Iya. Ya, jangan tanyakan dulu negara udah kasih apa ke kita, Iya, gitu ya, betul. Pak ya. Iya, Kalau tanyakan, kalau semua masyarakat di Indonesia ini bertanya hal yang sama, saya rasa kayaknya jadi presiden aja kasihan banget itu jadinya ya, Pak ya. Kasihan presiden kita, kasihan pemerintah kita gitu ya. Jadi benar kata Bapaknya tadi. Jadi kan tadi Bapak bilang unjuk rasa itu sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ada caranya gitu ya, Pak ya. Iya. Tapi kalau nih kan kebanyakan mahasiswa juga cenderungnya udah ada temennya dari daerah lain, kita unjuk rasa, unjuk ini gitu. Sering langsung tersulut tuh, ayolah ikut gitu ya, Pak. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau kasih tahu ke mahasiswa, unjuk rasa itu sendiri ada manfaatnya nggak sih? Manfaatnya apa ya, Pak ya, gitu ya? Seperti apa, Pak, kira-kira? Ya, jadi begini ya, perlu adik-adik dan rekan-rekan ketahui semua bahwa saya udah membidangi masalah unjuk rasa ini kan sudah saya evaluasi. Jadi kalau namanya kita berunjuk rasa, yang kita pedomani dulu adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut ya. Nah, di mana di sini adik-adik kalau mau berunjuk rasa, yang pertama persyaratannya itu dulu kita harus penuhi, yaitu yang pertama pemberian surat pemberitahuan kepada kepolisian, ya kan, dalam hal ini mungkin di sini di Polresta, ya kan, memberikan surat pemberitahuan 3 kali 24 jam sebelum melaksanakan unjuk rasa, ya, itu surat sudah masuk ke bagian Yanmin, pelayanan administrasi di Ditinkelkam, ya, karena apa? Ditinkelkam inilah yang nanti untuk memanage daripada unjuk rasa tersebut, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, perlu adik-adik juga persiapkan bahwa unjuk rasa tersebut adalah dalam hal apa, ya, temanya apa, kemudian lagi tempatnya di mana, waktunya kapan, ya kan, durasi waktu berapa lama, terus bentuk daripada unjuk rasa tersebut apa, ya kan, karena di sini kan ada bentuk unjuk rasanya itu adalah mimbar bebas, ya kan, rapat umum, ya kan, ataupun pawai, ya kan, ataupun yang lain gitu. Itu harus ditentukan gitu loh. Jangan sampai dia mengarah ke yang lain gitu. Kemudian lagi rekan-rekan adik mahasiswa juga harus tahu berapa banyak masa yang mau diturunkan gitu loh. Ini kaitannya juga nanti dengan pengaturan lalu lintas segalanya, ya kan. Nah, kemudian lagi ditentukan korlapnya siapa gitu loh, koordinator lapangannya, dan penanggung jawabnya siapa gitu loh. Kemudian lagi alat-alat yang dipakai, ya, karena di Undang-Undang Nomor 9 itu kan ditentukan tidak boleh memakai alat-alat yang bisa gitu loh, membahayakan ya, gitu loh. Iya. Jadi alat yang dipakai itu apa? Mungkin mobil, ya kan, toa, ya kan, spanduk, ya kan. Di luar itu tidak boleh gitu loh, Bu.
atributnya harus jelas ya Pak. Ya, jadi setelah ini semua diterima informasi ini oleh kita di Intelkam, kemudian Intelkam ini memberikan STTP gitu loh, surat tanda terima pemberitahuan, gitu loh. Dari sinilah baru rekan-rekan adik-adik mahasiswa kita ini boleh berunjuk rasa. Disitulah kami berkoordinasi, misalnya ini unjuk rasanya ke provinsi, ya kan? Kami akan berkoordinasi dengan pihak provinsi. Ketika adik-adik ini berunjuk rasa, siapa yang menerima di sana, begitu loh, ya kan? Kemudian nanti rute mana yang harus ditempuh supaya jangan mengganggu lalu lintas, gitu loh. Ini kerjanya daripada kami, gitu. Kami pun memberikan input kepada pimpinan, ya kan? Nah, nanti pada saat berunjuk rasa, kalian berapa lama, gitu, ya kan? Kemudian nanti ada nggak utusan yang diterima oleh daripada yang itu instansi yang dituju gitu loh. Jadi itu kita anu semua, kita manage gitu Bu. Jadi adik-adik pun berangkat ke sana kita kawal gitu. Ya kan, mulai dari awal titik kumpul sampai dengan ke tempat unjuk rasa itu akan kita kawal. Begitupun juga nanti bubarnya akan kita kawal sampai dengan selesainya. Nah, itulah yang namanya unjuk rasa yang betul-betul sesuai dengan koridor. Namun di lapangan selama ini Bu, ini saya perlu beritahu kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Biasanya surat pemberitahuan itu tidak memenuhi 3 kali 24 jam, begitu loh. Jadi selama tahun 2022 ini udah 7 kali ada unjuk rasa dari adik-adik mahasiswa. Itu 4 daripada 7 ini itu tidak memenuhi 3 kali 24 jam, gitu loh. Ya. Dengan catatan yang pertama, misalnya memberikan surat itu bukan ke bagian yanminnya, ataupun bukan di bagian penerimaan surat, tetapi ditaruh di penjagaan. Nah, di penjagaan ini kan anak-anak ini yang baru ini bingung gitu loh, ya kan? Ini surat kemana? Kadang disimpan di laci atau dikasih ke temannya, titip sana, titip sini. Jadi surat tersebut tidak tersampaikan. Lebih baik rekan-rekan adik mahasiswa ini menanyakan, Pak, mohon izin di penjagaan itu, saya mau mengirimkan surat untuk berunjuk rasa, saya kirim kemana gitu loh. Nah, lebih baik kita tanyakan begitu. Jangan langsung main asal kasih, menghilang gitu. Terus ngerasanya udah nganter. Sudah nganter. Kemudian lagi misalnya ini, ketika dapat informasi dari Jakarta, yuk demo, tapi nggak ngerti demonya apa gitu ya kan. Ini kan melalui meme nih. Betul. Jadi mereka ikut-ikutan. Kemudian langsung bikin surat tuh, besok kami demo. Tidak memenuhi 3 kali 24 jam. Itu yang kami kadang merasa, aduh kok gimana nih untuk mengajari adik-adik kita ini yang mahasiswa ini. Gitu loh. Jadi memang banyak sih permasalahan di lapangan yang kurang memenuhi persyaratan daripada adik-adik kita ini untuk berunjuk rasa. Iya, itu loh Bu. Nah, kalau saya lihat sih Pak, tadi dari syarat-syaratnya itu sebenarnya syarat-syaratnya memang benar-benar tujuannya menertibkan, ya Pak, memberikan rasa nyaman dan aman juga. Jadi ingat juga nih adik-adik yang mau unjuk rasa ya, bahwa apa yang kita lakukan itu dampaknya bisa ke sekitar, gitu ya Pak. Entah itu ke lalu lintas yang terhambat. Kalau lalu lintas terhambat, orang mau mobilisasi distribusi bahan pokok dan lain-lain jadi terhambat, ya Pak ya. Namun ada pengecualian di sini Bu. Kalau berunjuk rasa itu di dalam kampus sendiri dengan mengadakan mimbar bebas ataupun diskusi ya kan, ataupun tanya jawab mereka, itu tidak perlu lapor ke kami. Karena di dalam lingkungan kampus, ya kan gitu kan. Mungkin mengundang beberapa himpunan mahasiswa ya kan, dari fakultas ini, mereka mengadakan mimbar bebas. Nah, itu tidak perlu sampai ke kita. disuratin. Iya. Karena kan dia tidak sampai keluar gitu keluar loh. ya, keluar. menggunakan akses jalan raya atau apa ya. Betul. Begitu. Terus satu lagi perlu juga digarisbawahi sama adik-adik rekan-rekan mahasiswa kita juga, jangan sampai ada tempat-tempat yang tidak boleh dan dilarang untuk melakukan unjuk rasa. Ya, seperti misalnya di Istana Presiden, ya kan, kemudian instalasi militer, kemudian lagi objek-objek vital nasional, itu tidak boleh, gitu loh, itu dilarang gitu, dan itu ada undang-undangnya gitu, dan pihak kepolisian pun berhak untuk mengusir. Gitu, membubarkan. Gitu. Tentu itu ada maksud dan tujuan yang jelas ya, kalau sampai kenapa-napa kan tidak berjalan juga roda pemerintahan. Tapi itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ferdinand kan terkait syarat-syaratnya segala macam. Ini bukan berarti kita sekali lagi untuk sampai di titik unjuk rasa itu ada tahapannya ya Pak. Jadi sebelum sampai ke keputusan melakukan unjuk rasa, maka pertimbangkanlah dulu proses yang lain.
ya pahamin permasalahan baik-baik, apakah ini sudah tepat sampai mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, apakah masih bisa dengan jalur mediasi, media-media tertentu ya Pak, yang bertemu langsung, izin untuk tatap muka langsung ke pihak terkait, itu lebih tepat sebaiknya ya Pak, jadi upaya ini dilakukan dulu. Nah, balik lagi tadi sebenarnya, berarti dari unjuk rasa ini, kalau mahasiswa ikut unjuk rasa itu manfaatnya di mana ya Pak? saya udah lupa jadi mahasiswa Pak, jadi saya mau tanya apa manfaat unjuk rasa. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kan ke mahasiswa ya kan, manfaatnya apa gitu. Juga bingung ya, tapi menurut kacamata Bapak nih, ada nggak sih manfaatnya Pak? Gitulah kira-kira. Jadi gini Bu, seperti yang Ibu ceritakan tadi memang betul, ada upaya-upaya kami dari pihak intelijen dalam hal untuk mengurangi ataupun ya menggalang mereka supaya jangan melaksanakan unjuk rasa gitu. Jadi ketika surat ini dilayangkan ke kami, berarti kan mereka kan sudah pasti nih mau melaksanakan ya kan. Nah, itu kan ada jangka waktu 3 hari di situ. Di 3 hari inilah kami berupaya untuk pendekatan kepada mereka gitu loh. Karena ini kan belum jadi nih barangnya ya kan. Tapi dia udah pasti mau demo ya kan. Tapi kan belum terlaksana gitu. Nah, di dalam batas waktu 3 hari inilah kami melakukan penggayangan itu, penggalangan, ya upaya-upaya pendekatan, bagaimana. Memang betul kalau namanya unjuk rasa itu lebih baik, alangkah baiknya ya kan mahasiswa ini melaksanakan dialog atau tatap muka gitu loh, hearing ya kan dengan anggota DPR ataupun dengan pejabat yang bersangkutan, itu sudah kami suarakan kepada mereka. Nah disitulah kelihatan intelektual kita bahwa kita adalah mahasiswa gitu loh, kita memiliki ilmu gitu ya kan, jadi ada interaksi gitu loh. Kenapa Bapak buat begini ya kan, alasan Bapak bagaimana ya kan, nanti kan pihak sana juga mengatakan ini gitu loh ya kan, apa alasannya kok bisa berbuat begini gitu loh. Nah kemudian tadi ada pertanyaan apa manfaatnya, sebenarnya sih manfaat-manfaat ini sebenarnya mahasiswa yang bisa menjawab, tapi saya coba lah ya kan, mungkin manfaatnya yang pertama, mereka punya nilai panggung, istilahnya punya nama. Itu kan kalau namanya ada korlap-korlap ataupun ketua-ketua, gua nih ya kan gitu ya kan, gua yang menyuarakan itu ya kan gitu. Terus yang kedua, kadang mereka juga mahasiswa masih mencari jati diri ya kan, kalau yang namanya ikut berunjuk rasa itu kan, wah kami dong yang menyuarakan itu, kami dong yang menyuarakan itu. Ada itu rasa jadi di mana mereka kayak berpartisipasi. Ya berpartisipasi gitu loh dalam usaha untuk apa gitu ya kan itu. Dan yang ketiga, ini yang jeleknya ini sebenarnya bukan manfaat sih, tetapi mereka itu ditunggangi gitu loh, ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu begitu. Seperti yang sudah kami deteksi di Jakarta, itu kan ada 2 kelompok besar BEM SI ini, yang satu BEM SI Kedaulatan Rakyat, yang satunya lagi Rakyat Bangkit gitu loh. BEM SI bukan kedaulatan kerakyatan tadi, pimpinan dari Abdul Holik ini berafiliasi dengan Kontras gitu. Yang notabene Kontras ini adalah pemerhati pemerintah gitu loh ya kan. Nah, kemudian yang satu lagi namanya itu BEM SI Rakyat Bangkit. Nah ini BEM SI Rakyat Bangkit ini, kalau yang tadi ya, yang kedaulatan tadi, rakyat tadi yang kerakyatan itu didukung 132 universitas. Nah kalau yang BEM SI daripada Rakyat Bangkit ini hanya 32 universitas. Tetapi ini ditunggangi oleh aliran keras gitu loh. Jadi bergabung di sini kami gitu ya kan, FPI, HTI, kemudian PKS gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan adalah yang ini, yang keras ini gitu loh. Nah rekan-rekan mahasiswa yang di sini yang demonstrasi kemarin itu mengikuti yang ini gitu loh. Mereka nggak lihat apa latar belakangnya. Harusnya kan mahasiswa kan lebih tinggi gitu loh. Bagaimana kita menyiapkan daripada demo ini supaya negara kita ini baik gitu loh ya kan. Ini kan mengkritisinya lebih tajam gitu. Kemarin kan ada anekdot ataupun meme-meme yang berusaha menjatuhkan presiden, menjatuhkan ya kan supaya turun presiden gitu ya kan. Nah itu kan udah nggak benar gitu ya kan, kok mahasiswa nurunkan presiden padahal sudah ada undang-undangnya ya kan. Ya itu kan pemilu kan masih tahun 2024 gitu, kok di tengah jalan disuruh diturunkan. Nah itu maksudnya supaya rekan-rekan adik-adik mahasiswa ini jangan terpengaruh daripada perintah-perintah dari pusat gitu loh, dari Jakarta gitu loh Mbak. Itu tadi manfaat-manfaatnya itu ke masyarakat. Artinya paling tidak setidaknya mau menyampaikan aspirasi apa saja terkait yang dirasakan di negara ini gitu ya Pak ya.
utamakan dulu menggunakan jalur yang baik lah ya, Betul, jangan betul. langsung mengerahkan massa Ya, gitu ya, ya. karena sebenarnya kan isu seperti ini tuh isu sensitif ya, karena nanti kalau nggak diwadahi kesannya mereka tidak, kita sebagai masyarakat tidak punya tempat untuk menyuarakan aspirasi, tapi menyuarakan aspirasi kan sampai mengumpulkan massa itu udah di tahap-tahap akhir sekali lah ya itu, tapi kita bisa upayakan. Nah, intinya pada unjuk rasa itu sendiri kan sebenarnya menyampaikan apa yang dirasakan gitu ya Pak. Betul, betul sekali. Kalau langsung rame-ramean dan yang ikut rame-ramean pun nggak paham, lalu apa yang mau disampaikan gitu ya, gitu kadang-kadang kan jadi bingung ya. Iya. Nah, itu adik-adik, jadi kalaupun mau ikut juga kadang-kadang ada surat dari pusat, dari gerakan-gerakan yang Iya, pusat betul, itu betul. memang hak kita semua untuk bersikap, tapi ada koridor-koridor yang kita tetap harus patuhi, jalanin gitu ya. Dan kita sebagai mahasiswa seperti kata Pak Ferdinand tadi kan kita kaum intelektual ya gitu, kaum intelektual yang bisa setidaknya mengolah pikir, mengolah rasa itu ya dengan berimbang gitu ya. Jadi jangan tersulut emosi gitu ya Pak ya. Betul. Gitu. Betul, Bu. Nah, Iya. ini kita masih ada ini nih Pak, pertanyaan nih gitu ya. Ini kalau saya pengen tahu untuk unjuk rasa yang tidak anarki tapi menginspirasi nih. Kan kalau saya sih ya Pak sebagai orang awam yang melihatnya kan ada sekelompok orang yang masih bertahan dengan unjuk rasa yang adem ayem, tapi ada juga yang sangat vokal gitu ya. Nah, sebenarnya Pak, untuk unjuk rasa yang nggak anarki itu yang tapi menginspirasi itu sebenarnya seperti apa? Kadang-kadang yang vokal ini menginspirasi juga, tapi yang vokal ini juga ada yang bikin tersulut emosi gitu. Jadi kan saya sebagai orang awam pengen tahu nih jadi ya Pak, sebenarnya yang gimana Pak kira-kira menurut Bapak? Jadi gini Bu ya, itu adalah dinamika di lapangan. Ya kan? Dinamika di lapangan ini ya tentunya dari adik-adik mahasiswa sendiri ini ya kan. Mereka kan punya korlap gitu ya kan. Nah, dari sinilah sebenarnya dari korlap inilah asal muasalnya ini mau dibawa kemana gitu loh. Ya kan, mau dibawa kemana ini unjuk rasa kita ini. Mau dibuat agak emosional atau dibuat soft ya kan, atau dibuat bagaimana itu. Ini tergantung daripada korlapnya gitu. Gitu. Seperti rekan-rekan adik mahasiswa yang kemarin yang terakhir yang berunjuk rasa yang sekitar 40 orang, tapi dia kan sengaja gitu loh untuk menutup jalan dengan membentangkan semua ya kan, duduk di tengah jalan, di blok. Itu kan semuanya tergantung daripada korlap gitu loh. Korlap ini yang membawa mereka gitu ya kan. Tapi kan apakah tersampaikan aspirasi yang begitu? Harusnya kan adik-adik ini kan berpikir gitu ya kan. Sebenarnya yang kita bisa sampaikan kepada pimpinan di atas ataupun ke pemerintah, harusnya kan kita berhadapan langsung dengan pejabatnya ya kan. Itu yang kita cari. Bukan dengan cara kita menutup jalan supaya diperhatikan orang atau bagaimana ya kan gitu. Ataupun dengan cara teriak-teriak ya kan, ataupun dengan cara mendorong-dorong petugas ya kan, mendorong pagar, merusak pagar, memaksa masuk semua. Itu kan cara-cara yang kurang soft kalau menurut saya ya kan. Dan itu pun di mata kita pun juga jadinya waduh ini kan agak menyimpang gitu loh ya kan, melanggar hukum jadinya. Cobalah rekan-rekan dan adik-adik itu yang lebih bagus kita kepada personnya, orangnya gitu loh, pejabatnya ya kan gitu. Kita aja diskusi ya kan gitu ya kan. Ataupun punya adik-adik punya pemikiran lain, jadi unjuk rasa ini jangan hanya mengerahkan massa saja gitu loh. Bisa juga dalam bentuk kesenian gitu ya kan, bisa juga dalam bentuk olahraga ya kan, bikin pawai ya kan, pakai sepeda, bikin vertikal ya kan gitu. Mengundang masyarakat juga boleh sambil kita berolahraga, kita menyuarakan berorasi ini. Iya gitu ya, betul Pak. kan ya, jadi tidak harus turun ke jalan ya kan, mengganggu ketertiban lalu lintas ya kan, kemudian lagi membuat suatu gerakan-gerakan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat ya kan ya, jadinya nggak enak di mata masyarakat gitu loh Bu. Jadi untuk yang tidak anarki itu yang menginspirasi ubah bentuknya tadi bentuk, ya? Ya betul. Bentuk penyampaian aspirasinya. Betul, penyampaian ya, itu kita rubah gitu loh, lebih soft lagi. Saya lebih senang dengan kemarin tuh adik-adik mahasiswa yang bulan lalu juga itu hearing ke DPRD. Nah, hearing ke DPRD, nah itu bagus. Kita kesuarakan gitu loh. Apa yang di dalam benak kita ini ya kan? Apa kekurangannya? Ya, Pak, ya? Iya, kami dukung yang begitu. Kami fasilitasi ya kan gitu. Adik mau ketemu siapa? Ketua DPR, oke. Ketua komisi ini ya kan yang membidangi masalah ini.
kita dukung gitu loh. Nah, disitulah kalian berdebat gitu loh. Apa kekurangannya pemerintah ini? Apa yang harus dibenahi? Gitu loh. Tuh, Kan adik-adik lebih mahasiswa, tepat begitu. betul Ah, ah. tuh. Nah, Gitu Pak loh, Bu. Ferdinand aja mengakui ya ada cara yang memang malah justru diacungin jempol ya Pak, cara Iya, begitu. betul. Jadi ini juga cukup menggeser cara pandang sih Pak, Iya, ketika iya. kan kadang-kadang ada demo, saya sendiri ya, bukannya mau unjuk rasa ya, ganti istilah. Unjuk rasa, terus ada apa namanya polisi segala Iya, macam. iya. Kadang-kadang kan mindsetnya polisi ini gangguin ya, nyagain ya, berpihak pada kubu pemerintah saja gitu, yang Iya. yang notabene pemerintah adalah tujuan dari kebijakan yang mau didemo itu, di unjuk Iya, rasa itu kan. iya. Tapi lihat sendiri dengan cara unjuk rasa yang di apa bentuk unjuk rasa yang lebih baik, ternyata tetap didukung aja gitu ya. Intinya Jadi gini Bu, intinya kalau dia berunjuk rasa sesuai dengan koridor tadi yang di Undang-Undang Nomor 9, itu kita kawal. tuh. Ya kan Jadi kita kawal. Kecuali seperti ada adik-adik kemarin unjuk rasa sampai ke Mapolda Kepri, itu suratnya kan belum masuk ke kami kok tiba-tiba berunjuk rasa. Itu kan tidak dikawal gitu. Nah, kalau berunjuk rasa yang sesuai dengan koridor, itu kami kawal dari awal titik kumpul sampai dengan ke tempat tujuan unjuk rasa. Itu kami kawal. Sampai dengan kepulangan kalian akan kami kawal. Karena tentu dengan mengawal itu adik-adik yang sedang ada di lapangan Ya. itu juga mendapat perlindungan juga lah Ya, dari betul. pihak kepolisian, dari resiko-resiko yang mungkin timbul, yang kemudian nanti apa ya, ketika diawasi, didampingi sama pihak kepolisian kan artinya kalau ada apa-apa penyusup atau apapun Ya, ya Pak ya, ya. tetap dibantu gitu. Jadi bukan berarti, jadi jangan dilihat potret-potret yang nggak enaknya Ya. lah gitu. Kadang-kadang jujur Pak, kadang ngelihatnya kan saya melihat di berita Ya, gitu yang ya. dimana jadinya bentrok antara aparat dengan Betul. mahasiswa yang unjuk rasa itu. Saya melihatnya dari dua sisi yang kok memprihatinkan. Satu sisi pihak kepolisian ini bertugas dan tentu dia tetap inginnya merangkul masyarakat. Mahasiswa juga masyarakat yang dirangkul ya Pak ya. Iya, Tapi di sisi lain ada mahasiswa yang merasa pengen menyuarakan suaranya, unjuk rasa, menyampaikan aspirasi, tapi tersulut emosi mungkin sehingga jadi bentrok, dan akhirnya kan kedua belah pihak entah babak belur atau apa itu kan. Iya, Kita itu kurang saya bagus. sebagai emak-emak ya, kaum emak-emak yang melihatnya itu pedih Iya, gitu loh Pak gitu. Jadi adik-adik mungkin kalau mau ikut unjuk rasa tuh kayaknya emosinya dikelola deh gitu kan. Jadi perlu saya tambahkan Bu ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi, ada penyusup. Memang betul kalau di Jakarta ini kadang unjuk rasa mahasiswa ini tidak murni mahasiswa gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, ditunggangi oleh ini. Ada kepentingan kelompok di sini. Jadi kebanyakan yang terjadi gesekan di lapangan itu dengan kita aparat, itu sudah tahu kita bahwa dia bukan mahasiswa biasanya, gitu loh. Kalau mahasiswa ini kan punya intelektual yang bagus gitu loh, pakai jaket alma mater ya kan, ya mungkin kalau dia begitu kan malu gitu ya kan, iya. Tetapi ini kebanyakan, tapi tidak semuanya gitu. Kebanyakan itu ditunggangi oleh pihak luar. Kita bersyukur di Batam ini belum ada gitu loh, dari kelompok-kelompok di luar yang ikut menyusup di mahasiswa. Masih mahasiswa semua, masih murni, dan itu masih bisa kita kelola dengan baik untuk unjuk rasa di Kepri ini. Gitu loh Bu. Lalu kalau menurut Bapak tipsnya gimana Pak supaya unjuk rasa itu sendiri bisa terlaksana secara bertanggung jawab oleh mahasiswa, mereka juga bisa mengantisipasi pihak-pihak yang mungkin bisa berselundup di dalamnya seperti itu. Menurut Bapak gimana Pak kira-kira sebaiknya? Sebaiknya ya, kalau memang di sini sih, kalau saya tadi menilai seperti yang saya bilang tadi sih, kita masih bagus untuk mengelola yang di sini karena memang belum ada kelompok-kelompok tertentu yang penyusup. Jadi yang baik tadi saya bilang kalau kita melakukan unjuk rasa, kita laksanakan dulu yang namanya tadi persyaratan-persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tadi, ya kan? Berilah suatu pemberitahuan kepada kepolisian. Setelah itu baru kami menghubungi mereka, ya kan? Kita diskusi bagaimana, bagus nggak kira-kira unjuk rasa ini, ya kan gitu. Kalau itu dinilai bagus oleh mahasiswa, akan kami kawal, gitu loh. Ya, dengan catatan tujuan tersampaikan. Nah, tujuan tersampaikan ini bagaimana? Harusnya mahasiswa tahu dong, ya kan? Saya harus ketemu ini Pak, saya harus ketemu ini Pak, supaya nanti surat rekomendasi saya ataupun petisi saya ataupun aspirasi saya tersampaikan, gitu loh. Nah, jangan sana adik-adik mahasiswa berdiri di depan tembok
teriak-teriak nggak tahu siapa yang mau diterima di sana, ya kan Iya. gitu, ya kan? Betul. Kan kita percuma teriak-teriak di depan tembok. Terus siapa yang Tembok akan siapa? terima kita nih, gitu Itu, ya? itu makanya. Betul, betul. Itu loh Bu. Jadi begitu. Jadi kalau sesuai dengan koridor Undang-Undang Nomor 9 ini akan kami kawal, akan kami sampaikan kemana ini aspirasi kalian disampaikan, dan akan kami hadirkan orang tersebut, pejabat tersebut untuk Ya, terkait ya. bertemu dengan kalian gitu loh, untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Jadi kalau namanya unjuk rasa ini kalau terkelola dengan baik, mungkin setengah jam aja udah selesai gitu loh. Jangan sampai berjam-jam, sampai berhari-hari gitu ya kan. Itu kan nggak baik gitu loh di Ya, masyarakat. pihak kepolisian juga bisa bantu supaya gayungnya bersambut Betul, ya Pak. betul. Itu memang Pesan tugas kami. bersambut gitu ya Iya, Pak. itu memang tugas Berarti kami. dari kepolisian kan nanti bisa menyampaikan ke bagian tujuan bahwa ini akan ada, tolong siapkan. betul, betul, Jangan gitu sampai loh. nggak ada orang yang akan Iya. mereka cari. Betul, Karena memang pasti begitu. kalau kita ngetok pintu mau manggil nggak ada orang orangnya yang kan. nggak ada, lama-lama kan gedor-gedor terus ya Pak. Gedor-gedor kan jadinya kayak kesannya nggak enak ya Iya, gitu. iya, nggak ada Betul, orang. betul, betul. Artinya disitulah letaknya kolaborasi ya, saling mendukung antara Ya. pihak kepolisian dengan teman-teman mahasiswa yang mau unjuk rasa gitu ya. Jadi Ya. tegakkan dulu lah prosedurnya, Ya, aturannya prosedurnya, ya, supaya bisa didukung juga, Ya. gitu ya Pak ya. Nah, ini saya banyak dapat pengetahuan jadinya Pak. Ya. Mulai dari bedanya demonstrasi sama unjuk rasa. Berarti udah ditinggalkan istilah demonstrasi ya Pak. Demonstrasi udah lama-lama kita. Oh, nanti saya perlu sebarluaskan ke kaum emak-emak Pak, supaya emak-emak juga mulai menggeser menggunakan demonstrasi. Jadi mungkin itu ya. Ini tapi ini ada kita buka pertanyaan ya, di ini kita Nggak mau apa-apa. jawab pertanyaan kali Pak. Ya, Ini ada silakan beberapa kepada pertanyaan yang udah rekan-rekan masuk adik-adik mahasiswa. dari adik-adik mahasiswa. Jadi pertanyaannya ada yang bertanya nih Pak, kalau Ya. tidak ikut unjuk rasa dibilang tidak punya solidaritas. Lalu caranya bagaimana untuk menolaknya dengan cara baik-baik? Jadi enggak, ini tuh enggak solid segala macam. Itu mungkin itu dulu ya, kita tanyakan dulu. Ya, baik. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya adik-adik yang sudah menanyakan bagaimana kalau kita nggak ikut gitu ya kan. Mana solidaritasnya ya kan gitu ya kan. Mana nih mahasiswa kok nggak ikut gitu. Iya. Jadi begini dong. Kita lihat dulu ini cara penyampaian aspirasinya apa, temanya apa gitu loh ya kan. Yang diaspirasikan apa. Itu dulu yang dicerna daripada adik-adik mahasiswa. Ya kan? Nah, kalau itu memang dirasa sama adik-adik mahasiswa perlu turun ke sana, turun ke jalan, oke, silakan laksanakan. Tapi tadi dengan ketentuan yang sudah ada. Tetapi alangkah baiknya kalau itu turun ke jalan itu cukup diwakilkan oleh beberapa rekan-rekan mahasiswa gitu loh. Jangan sampai itu terjadi pengumpulan massa yang besar yang mengganggu ketertiban umum jadinya gitu loh. Ya, tetap ini tersampaikan pesan ini, namun kalian harus berkoordinasi dengan kami ya kan. Siapa yang harus ditemuin ya kan gitu. Kepada pejabat siapa harus kami temuin? Bagaimana kami cara menyampaikan aspirasi kami ya kan? Supaya ini tersampaikan gitu loh, petisi kalian ini. Ya. Gitu loh. Jadi kalau memang kalian dibilang tidak solidaritas, tidak ini, jadi bentuk penyampaian aspirasi itu bukan karena kekuatan massa, bukan ya. Itu perlu digarisbawahi kepada adik-adik ya, mahasiswa semua. Bentuk penyampaian aspirasi bukan dilihat dari kekuatan massa, tidak. Bentuk aspirasi yang disuarakan kepada pemerintah ataupun pejabat itu dinilai daripada apa isi materi yang kalian sampaikan, begitu loh. Berbobotkah itu ya kan? Jangan seperti kemarin ya kan, ini kita menunda 3 periode, padahal belum dianu gitu loh, belum digongkan gitu ya kan. Nah, penyampaiannya pun salah gitu loh kemana ya kan. Harusnya kan ada di situ legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah, harusnya kan begitu. Rekan-rekan mahasiswa ya kan, ajak dialog, ajak seminar bila perlu ya kan gitu, suarakan gitu, ajak diskusi, itu. Jadi kita nilai mahasiswa kita itu derajatnya itu lebih tinggi di mata masyarakat, Iya, gitu loh, betul. ya rekan-rekan adik-adik, itu. Terima kasih. Artinya bukan berarti nggak solid kalau Ya, nggak ikut bukan, kalau iya. nggak ikut ke jalan ya. Ya. Kalau nggak ikut ke jadi bagaimana kita berperan untuk mengolah isu-isu itu dengan Ya. baik itu Ya. juga bentuk dari solidaritas Solidaritas, kita. betul. Ya Pak Ya, ya, solidaritas kita bahwa mungkin teman-teman yang mau unjuk rasa di lapangan itu juga perlu bantuan kita untuk lebih baik lagi mengolah informasi isu-isu yang mau disampaikan. Ya, ya. Oke, aspirasinya begini, tapi diolah dengan lebih bijak, lebih baik sehingga ini bisa
dikelola sampai dengan baik. Iya. ke pihak yang dituju ya Pak. Kan rekan-rekan mahasiswa kan sudah ada wadahnya gitu loh, Iya. himpunan mahasiswa. Nah, dari himpunan mahasiswa inilah ditunjuk wakil-wakil dari kalian semua. Inilah yang menyuarakan itu ke pemerintah gitu loh. Jadi melalui himpunan mahasiswa ini gitu, Dan itu malah lebih baik. Dan juga kan mahasiswa kan sebagai Iya. kaum intelektual ya, Iya, sudah bisa mengajukan, mengolah pikiran ya, dengan mengolahnya dengan secara lebih ilmiah ya, referensinya tuh bisa dibaca dengan lebih banyak ya, sehingga ini menjadikan kita tepat nggak nih kebijakannya, kalau nggak tepat apa yang sebaiknya ya. Kenapa tidak tepat, kita dari sudut pandang mahasiswa begini dengan studi-studi yang sudah dilakukan itu mungkin lebih bijak ya Pak, lebih bijak begitu, lebih Bu. sampai. Iya, Jadi seperti Bapak bilang setuju tadi, saya. bukan jumlah massa yang menentukan aspirasi diterima, tapi bagaimana aspirasi itu tersampaikan dengan alasan yang logis, referensi yang tepat, keberatan yang lebih masuk akal ya Pak ya. Nah itu tuh, jadi tidak turun ke jalan bukan berarti tidak solid ya gitu. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya, silakan. Saya senang nih kalau mahasiswa mau bertanya nih. Artinya kan dia nyimak Pak. Jadi sebenarnya kalau mau melakukan unjuk rasa itu harus pakai izin ya. Apakah ada demo yang tanpa izin? Jika ada, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Pertanyaannya bagus nih Pak. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Nih. Sebenarnya dari siapa ini? Bagus, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih ya, Semoga adik jadi mahasiswa yang tepat melakukan aspirasi. Jadi begini ya, adik mahasiswa, yang namanya kita berunjuk rasa, kita itu kan memang dilindungi oleh pasal 28 tadi, ya kan? Kita bebas melaksanakan unjuk rasa. Namun di situ ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 yang mengatur daripada kita menyuarakan pendapat itu, berunjuk rasa tersebut, ya. Nah, di situ unjuk rasa itu wajib memiliki izin, ya. Jelas ya, tergaris bawahi ya. Bagaimana kita menyuarakan pendapat, apalagi itu bentuknya lebih dari seseorang, ya kan, berkelompok, ya kan, apalagi melibatkan massa yang banyak, itu harus memiliki izin. Nah, izin ini bagaimana cara mendapatkannya? Itu tadi, kita memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Surat pemberitahuan tersebut dihantarkan ke kepolisian itu 3 kali 24 jam sebelum pelaksanaan unjuk rasa, ya. Kemudian isi daripada pemberitahuan tersebut adalah ya berisi di situ apa temanya unjuk rasa, ya kan? Bentuk unjuk rasanya bagaimana, gitu ya kan? Turun ke jalan, mimbar bebas, mimbar umum, ya kan? Atau diskusi umum atau apa? Kemudian masanya berapa banyak, ya kan? Kemudian durasinya, tempat, waktu, ya kan? Berapa lama dia berunjuk rasa? Kemudian lagi korlapnya tentukan, gitu loh. Ya, nah ini kaitannya apa? Kaitannya bagaimana kami mengelola unjuk rasa ini supaya baik gitu loh, ya kan? Nanti kalau misalnya banyak masanya, bagaimana kita ngatur lalu lintas, ya kan gitu? Karena ini kaitannya dengan ketertiban umum gitu loh, ya kan? Kemudian nanti di tempat tujuan juga siapa yang mau ditemuin, itu tugasnya kami untuk menghadirkan pejabat ataupun yang berkepentingan untuk menerima kalian unjuk rasa gitu loh. Kemudian lagi durasi, ya kan, durasinya misalnya setengah jam, oke setengah jam di situ. Kalau di situ misalnya ada kepentingan masyarakat lain yang mau melaksanakan kegiatan di tempat tersebut, ada kalian, itu kan mengganggu ketertiban umum namanya. Tapi kalau kalian kasih tahu, oh sekian jam Pak saya di sana, mungkin nanti kegiatannya ini bisa diundur gitu. Setelah acara unjuk rasa ini baru mereka melaksanakan kegiatan. Begitu loh Dek. Nah, terus tadi ada pertanyaan bagaimana sanksinya? Kalau nggak pakai itu, izin. ya betul ya. Ini sanksinya ya, yang pertama ya, kepolisian, ini yang kalau tidak berizin ya, kepolisian berhak membubarkan, ya itu garis bawahi, kepolisian berhak membubarkan unjuk rasa tersebut ya. Yang kedua, apabila ditemukan di situ anarkisme atau apa, ya kan, yang melakukan anarkisme itu akan dilakukan tindak pidana, ya, ditangkap, diperiksa, ya, dikenakan tindak pidana sesuai dengan undang. Kemudian korlapnya pun sebagai penanggung jawab daripada unjuk rasa itu akan diperiksa juga dan dikenakan tindak pidana, ya, atau apabila di situ ditemukan tindakan anarkis, ya, ataupun apa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang adik-adik perlu ketahui. Ketika adik-adik berunjuk rasa, ini kan ada misalnya kelompok-kelompok tertentu ataupun orang yang menghalangi, gitu loh, daripada unjuk rasa kalian. Itu pun dikenakan sanksi, gitu. Nah, jadi bukan yang berunjuk rasa aja sebenarnya, yang menghalangi pun, itu juga dikenakan unjuk rasa. Apa dikenakan pidana, sanksi pidana. Oh, sanksinya gitu. Udah pidana lagi. Iya, loh. pidana itu. Jadi hati-hati ya. Jadi
bukan berarti nggak boleh, tapi semua ada prosedur, Ada prosedurnya. aturan. Iya. Jadi kalau Iya. misalnya dibubarin, jangan salahkan polisinya, dicek betul. lagi sudah tepat nggak pelaksanaannya, sudah sesuai nggak gitu ya Betul. Pak. Iya. Betul. Oke, Jadi mantap gitu, sekali Bu. Pak. Jadi ada pertanyaan lagi? Sepertinya ada Pak. Ada pertanyaan, apakah ada ketentuan hukum yang mengatur tindakan kekerasan dari pihak berwajib terhadap pengunjuk rasa? Nih, Oh iya, Pak. ini sangat bagus juga Bagus nih nih. pertanyaannya Perlu nih. juga rekan-rekan mahasiswa ketahui bagaimana kalau ketika aparat yang melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Hal tersebut sudah kita lakukan selama ini, yaitu dengan tindakan kepolisian gitu loh. Tindakan kepolisian itu ada berupa tindak pidana atau tindakan disiplin, ya kan? Tindak pidana ini apabila dia melakukan pidana gitu loh, melakukan pengeroyokan, penganiayaan, itu masuk pidana. Nah, untuk disiplin, ya mungkin mereka salah prosedural gitu loh. Kalau tindak pidana diperiksa oleh reserse dan tindakan disiplin itu diperiksa oleh provos dan dia harus diamankan terlebih dahulu, ya kan? Sejauh mana dia keterlibatan dia sampai melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Nah, ini semua ada prosesnya gitu loh. Dan ini selama ini kita tindak kok. Jadi bukannya diam-diam. Namun kita tidak mengekspos gitu loh. Inilah ya kan. Jadi mungkin selama ini mahasiswa, "Oh, itu kok biasa aja." Kami memang menindak daripada anggota tersebut, tapi kami tidak ekspos gitu loh, ya kan? Ya kemungkinan ada beberapa yang diekspos, mungkin dari pihak pimpinan, ya kami juga tergantung perintah pimpinan. Ini boleh diekspos atau tidak, karena ini menyangkut daripada institusi kita, ya. gitu loh, gitu loh Bu. Jadi ada aturannya mana yang boleh, mana yang enggak Iya, ya berarti iya, Pak. itu. Nah itu berarti bukan berarti pihak berwajib Semena-mena, ya juga tidak ditindak gitu ya. Ya. Kalau yang namanya melakukan tindakan apa-apa ya pasti diproses ya Pak ya. Proses. Karena pada dasarnya kan kita di negara ini negara hukum dan kita punya perlakuan yang sama, tidak ada yang kesempatan kebal yang hukum. sama gitu ya. Nggak ada mentang-mentang dia anak siapa, kita siapa gitu ya, nggak ada ya Pak. Iya. Ini ada Oke. pertanyaan lagi kira-kira? Oh, tidak ada pertanyaan nih Pak. Jadi, tapi ini topiknya sangat menarik ya. Jadi, semoga ini membuka kacamata mahasiswa nih Ya, gitu ya. ya, Karena dari ya. tadi aja saya sendiri beberapa hal yang ternyata sampai alat yang dipakai pun harus dilaporkan, dilaporkan, jumlahnya, betul. Iya. bentuknya, Iya. bahkan itu mau pakai jalan mana ya Pak ya. Iya, Itu rutenya. Ya. justru aturan yang nomor 9 tahun 98 ya Pak Ya, tadi ya. Itu saya lihat bahwa bagaimana menyampaikan aspirasi itu masyarakat diatur agar tidak sampai masyarakat yang lain terganggu. Iya. Dan agar si pengunjuk rasa sendiri mendapat tempat atau ruang untuk menyampaikan aspirasi dengan baik, dengan nyaman, Iya. dengan aman. Dan yang penting tuh tadi tuh yang saya baru tahu, jangan sampai mau gedor pintu kemana nggak ada yang samperin ya Pak. Nggak ada Nah orangnya. ternyata dengan menyurati pihak kepolisian ini juga dibantu difasilitasi. supaya tujuan Iya. kita tuh tersampaikan. Jadi jangan mentang-mentang aduh 3 kali 24 jam, aduh birokrasi, aduh apa. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain sih ternyata nggak seperti itu Iya, gitu ya. betul. Jadi adik-adik jangan salah sangka dulu ya terhadap peraturannya ya. Ingat yang penting disurati 3 kali 24 jam Ya. dan jangan letakin di pos security depan. Iya, jangan. Betul. Gitu, Terima jadi kasih. dikawal suratnya. Iya. Gitu. Nah, ini kayaknya tadi pertanyaannya udah dijawab semua, Pak. Mungkin ini kayaknya kita juga udah hampir di penghujung ya, Pak ya. Iya, Nggak berasa, tapi sebelum kita sampai di penghujung, saya pengen Bapak bisa mungkin ada pesan atau apa yang bisa Bapak sampaikan, mungkin bisa memberi pesan yang menginspirasi adik-adik, ya adik-adik mahasiswa yang energinya ini masih banyak Pak. Energinya mungkin Ya, bisa disalurkan bisa baterainya lebih masih baik lagi bagus. Pak gitu Iya. ya. Jadi kira-kira Iya. Bapak pesannya apa? Ya, terima kasih Bu ya. Jadi dari saya yang mewakili pimpinan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menyampaikan pesan kepada adik-adik mahasiswa semua, ya kan, cobalah kita berunjuk rasa, menyuarakan aspirasi itu dengan dengan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara kita. Ya, kalau adik-adik semuanya mengikuti aturan yang di nomor 9 tahun 98 tersebut, undang-undang tersebut, kita pun juga akan mengawal adik-adik untuk menyampaikan aspirasi.
ya, mulai dari titik awal sampai dengan ke tempat tujuan. Kemudian lagi kami hadirkan orang yang mempunyai keperluan dengan adik-adik mahasiswa supaya aspirasi tersebut tersampaikan dengan baik. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi kepada adik-adik mahasiswa semua, patuhilah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tersebut. Karena apa? Karena kita ini adalah mahasiswa yang tentunya ilmunya itu lebih tinggi daripada masyarakat umum, ya. Nah, disitulah kita terlihat intelektual kita lebih baik daripada mereka yang di jalanan, ya. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik ya, semoga dengan acara kita ini Bu, ya mereka pun juga dapat lebih baik lagi ke depan ya. Jadi nanti berunjuk rasa pun ya kita coba dengan cara-cara yang lain. Betul. Jadi tidak usah mengumpulkan massa, tapi kita coba dengan cara lain, diskusi, seminar ataupun olahraga ataupun kesenian ya kan. Nah, jadi tersampaikan gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi bentuknya unjuk rasanya dibuat lebih beragam lebih gitu ya, beragam Pak. lagi, iya, Dan lebih yang soft penting lagi. disampaikan, dilaporkan Iya, ke betul, pihak Bu. kepolisian. Iya. Terima kasih banyak Pak atas pesannya untuk mahasiswa kita. Jadi kalau dari obrolan kita tadi ya, dari semua yang Bapak jelaskan, mungkin saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya unjuk rasa itu tetap kok peranan bernegaranya ada, tapi dalam menyampaikan aspirasi, dalam menunjukkan rasa kita kepada negara Indonesia ini ya, daripada kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah, itu ada prosesnya lah, ada cara-cara yang lebih bijak. Dan mahasiswa sebagai kaum intelektual ya Pak ya, itu sebelum menyuarakan, sebelum menyampaikan keberatan dan apapun, coba diolah lagi. Kalau istilahnya dalam umat Islam itu tabayun lagi gitu ya, dipelajari, ditelusuri, terus diolah apakah sikap seperti ini tepat untuk menyuarakan. Dan yang penting coba tanyakan dulu lah, apakah kita mau berunjuk rasa sekedar menyampaikan rasa emosi tidak suka saja, atau apakah kita pengen apa yang kita aspirasikan tersampaikan dan mungkin membuat pemerintah ya bisa mengubah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang menjadi aspirasi kita terhadap negara ini. Saya yakin unjuk rasa pun yang pengen diaspirasikan kan untuk kebaikan bersama ya Pak. Cuman kadang-kadang mungkin kita perlu memperbaiki caranya. Dan pesan saya, coba nanti habis ini kita googling nomor 9 tahun 98 itu tentang peraturannya, kita dalamin lagi. Jadi kalau next mau melakukan unjuk rasa atau menyampaikan aspirasi, itu kita paham ya apa aturan mainnya, apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Jadi jangan terus-terusan kita anggap nanti dipersulit segala macam, jangan ya. Jadi semua diatur dengan baik. Nah, terus pesannya tadi Bapak juga sampaikan bahwa peran mahasiswa itu banyak kok, selain berunjuk rasa dengan aksi seperti ini ya, misalnya belajarlah baik-baik ya Pak, memberikan sesuatu lah dengan karya, dengan inovasi ya. Sekarang banyak startup segala macam. Masya Allah, di zaman sekarang ini dimanfaatkan teknologinya untuk lebih membangun bangsa, gitu ya Pak ya. Kami terima kasih sekali Pak atas kehadirannya. Banyak sekali insight, pemahaman baru yang saya sendiri dapatkan, dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa dapatkan. Dan semoga acara ini tanpa bermaksud kami tidak bermaksud untuk menganggap bahwa unjuk rasa atau adik-adik tidak boleh beraspirasi atau apapun. Tapi maksud dari acara ini adalah bagaimana kita sama-sama punya pemahaman yang lebih baik lagi ya, bahwa kita berhak memberikan rasa dan apa yang kita perlu sampaikan ke negara, tapi semua punya jalur ya, dan manfaatkanlah jalur itu dengan baik ya. Gunakanlah akal intelektual kita dengan baik, olahlah rasa dan olah pikir kita dengan baik sebagai mahasiswa. Saya yakin apapun yang mau disampaikan, aspirasi apapun yang mau dikemukakan untuk negara, pasti akan diterima oleh pemerintah dan memberikan impact baik bagi masyarakat yang luas. Gitu ya Pak ya. Itu dari saya. Saya terima kasih banyak Pak sekali lagi. Semoga tidak kapok untuk hadir di podcast UIB atau di acara-acara selanjutnya. Semoga sehat selalu, semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan ya, dalam mengawasi kami semua masyarakat termasuk mahasiswa, dan semoga adik-adik mahasiswa yang menonton ini
mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya, bisa menerima informasi hari ini dengan lebih bijak ya, dan kita harapkan semua bisa berkarya, berprestasi dan sehat selalu ya untuk kita semua. Saya sebagai host terima kasih atas perhatiannya, dan saya juga minta maaf apabila ada kesalahan kata, ada kesalahan ucapan yang saya lakukan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.